Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi presiden pertama Indonesia dalam 1 dekade terakhir yang hadir langsung di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prabowo tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025. Dan pada 23 September 2025, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dunia dalam sesi debat umum PBB. Lantas, mengapa kehadiran Prabowo penting? Dalam konteks geopolitik hari ini, kehadiran langsung Presiden Prabowo punya makna lebih besar dari sekadar seremoni. Pertama, ia menandai kembalinya Indonesia tampil di level tertinggi setara dengan para pemimpin dunia lain. Kedua, ia menunjukkan konsistensi Indonesia sebagai bagian dari Global South yang ingin tatanan dunia lebih setara. Ketiga, PBB adalah panggung yang tepat untuk memperjuangkan isu Palestina, isu yang selalu dekat dengan hati bangsa Indonesia. Dan keempat, ini momentum bagi Prabowo sendiri sebagai presiden baru untuk memperkenalkan kepemimpinannya di mata dunia. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kehadiran Indonesia di forum PBB umumnya diwakilkan. Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kerap ditunjuk untuk menyampaikan suara Indonesia. Jokowi hanya pernah hadir secara daring saat pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021. Karena itu, langkah Prabowo menghadiri langsung forum tertinggi PBB dinilai sebagai momentum penting. Ya, momentum untuk menegaskan kembali posisi Indonesia di dunia internasional. Bukan kali ini saja Presiden Indonesia hadir langsung di sidang Majelis Umum PBB. Pada 30 September 1960, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menyampaikan pidato monumental berjudul To Build the World New. Dalam pidatonya, Bung Karno dengan lantang menggugat kolonialisme dan imperialisme yang masih mencengkeram bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Ia juga mengecam penggunaan senjata nuklir. Pidato itu dikenang sebagai salah satu suara paling berpengaruh dari negara berkembang di forum global. Kini, setelah 65 tahun berlalu, Prabowo Subianto datang dengan semangat yang tak jauh berbeda. Prabowo membawa misi untuk memperkuat suara Global South, suara negara-negara berkembang yang ingin tata dunia lebih adil dan inklusif. Dalam tradisi Majelis Umum, Brasil selalu menjadi pembicara pertama, disusul oleh Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Tahun ini, Presiden Brasil Inácio Lula da Silva akan membuka, lalu giliran Presiden AS Donald Trump. Setelah itu, giliran Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk berbicara di podium dunia. Momentum ini sangat strategis. Di panggung tertinggi dunia, Indonesia akan menyoroti beberapa isu penting. Pertama, dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Kedua, kontribusi negara berkembang dalam perdamaian dan pembangunan global. Dan ketiga, pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda mendesak di tengah krisis iklim. Bahkan pada 22 September 2025, Prabowo akan menghadiri pertemuan mengenai Two-State Solution yang membahas isu Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu konsisten, dan kesempatan ini akan menjadi ajang penting untuk mempertegas komitmen itu. Di lain sisi, mengapa PBB menaruh perhatian besar pada Indonesia? Wakil tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi menyebut, bagi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Indonesia adalah mitra istimewa. Indonesia dianggap konsisten mendorong reformasi sistem multilateral dan selalu menyumbang pada perdamaian global. Fakta berbicara, Indonesia adalah penyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar kelima di dunia.
bendera merah putih berkibar di banyak misi perdamaian dari Lebanon hingga Kongo. Selain itu, Indonesia termasuk yang terdepan dalam memperjuangkan dunia multipolar, dunia yang tak didominasi satu kekuatan tunggal, melainkan dikelola bersama. Indonesia juga menekankan pentingnya hukum internasional sebagai dasar penyelesaian semua persoalan global. Dalam hal ini, Indonesia bahkan berkolaborasi dengan 8 negara lain termasuk Norwegia, Meksiko, Jamaika bersama Yayasan PBB untuk merumuskan reformasi multilateralisme. Seperti Soekarno pada 1960, Prabowo kini punya kesempatan menyuarakan visi Indonesia untuk dunia yang lebih adil, damai, dan berkeadilan. Ya, sidang Majelis Umum PBB bukan sekadar forum diplomasi, melainkan panggung sejarah. Dari podium itulah, suara Indonesia pernah menggema keras lewat Bung Karno. Kini, giliran Prabowo Subianto. Dan satu hal pasti, Indonesia kembali hadir di panggung tertinggi diplomasi global.